Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Grafila Radana ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang hasil kerja saya tentang materi transformasi geometri titik bentuk seperti berikut. Baik, di sini di soal pertama kita memiliki materi transformasi titik dengan soal titik A dalam kurung 4,-3 direfleksikan terhadap sumbu X lalu ditranslasikan oleh vektor 2,-1 lalu ditanyakan tentukan koordinat terakhir. Baik, ini adalah pertanyaannya. Lalu langkah pertama kita harus cari rumus refleksinya dulu, yaitu rumus refleksi sumbu X adalah X Y lalu X Y kembali 3 menjadi aksen 4,3. Jadi inilah rumus refleksi ya. Langkah kedua kita mencari rumus translasinya, hasil dari translasi tersebut. Kan translasinya adalah 2,-1 kan, jadi X plus X plus A, Y plus B. Ini adalah rumus dari translasi. Lalu selanjutnya A aksen 4,3 jadi kenapa kita bisa mendapatkan 2 dan min 1? Karena 2 dari 2 vektor 2 ini, lalu min 1 dari vektor min 1 ini, dengan hasil akhir 6,2 adalah hasil akhir dari soal pertama. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Baik, di soal kedua kita ada soal transformasi bentuk dilatasi dengan diketahui segitiga ABC dengan titik A 2,1, B 4,1 dan C 3,3. Segitiga tersebut didilatasikan terhadap titik pusat maksudnya O 0,0 dengan faktor skala 3. Lalu ditanyakan tentukan koordinat bayangan segitiga tersebut. Baik. Langkah pertama kita tulis rumus dilatasi terhadap O 0,0, yaitu Y jadi K X, K Y. Nah,
K di sini adalah faktor skala 3. Kita tuliskan berarti K sama dengan 3. Nah, lalu kita ke HBC-nya. Yang pertama A yaitu 2,1 menjadi sorry 1, lalu plus N plus jadi 6,3, lalu B yaitu 4,1 plus N jadi plus 12,3, lalu dari terakhir C (9,9). Jadi hasil akhirnya yaitu 3. Jadi hasil akhirnya adalah A, B, C adalah hasil akhirnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cantika Putri Avanstawati. Saya dari kelas F10. Hari ini saya akan menjelaskan soal-soal UTBK dengan materi logaritma. Jadi di sini ada soal jika 3 log 5 sama dengan X dan 2 log 3 sama dengan Y, maka 3 log 10 adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu menggunakan sifat-sifat dasar logaritma, terutama sifat perkalian dan sifat berbasis terbalik. Nah, angka 10 ini kita bisa pecahkan menjadi perkalian 5 kali 2 menggunakan sifat ya teman-teman. Kita tulis dulu 3 log 10 sama dengan 3 log 5 kali 2. Nah, 3 log 10 log 2. Dari soal kita sudah tahu bahwa 3 log 5 ini sama dengan X. Nah, namun kita belum tahu nilai dari 3 log 2. Yang kita miliki hanyalah 2 log 3 sama dengan Y. 3 log 2 sama dengan 1 per 2 log 3 sama dengan 1 per Y. Nah, sekarang kita bisa masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan di langkah pertama. Ini ya. Kelihatan ya. 3 log 10 sama dengan X plus 2 per Y. Untuk mendapatkan bentuk yang sesuai dengan pilihan ganda, kita samakan penyebutnya menjadi Y. Berarti 3 log 10 sama dengan X Y plus Y per Y maksudnya plus 1 per Y sama dengan X Y plus 1. Berarti jawabannya adalah yang A. Kita bakal lanjut ke soal nomor 2 ya. Oke, ini soal yang kedua. Ada jika 5 log 3 sama dengan A dan 3 log 2 sama dengan B, maka nilai dari 15 log 24 adalah. Nah, untuk menyesuaikan soal ini, kita masih menggunakan strategi yang sama dengan soal yang tadi. Samakan basis dan pecahkan numerisnya. Nah, sini kita punya 5 log 3 sama dengan A dan 3 log 2 sama dengan B. Karena angka penghubungnya sama, jadi di sini kita pakai angka penghubung yang 3.
Kita mengubah semua logaritma ke basis 3. Ini kita tulis jika 5 log 3 sama dengan A, maka 3 log 5 sama dengan 1 per A. Ini kita menggunakan sifat X log Y sama dengan 1 per Y log X. Nah, sudah seperti ini, gunakan rumus perubahan basis. Ubah soal 15 log 24 ke basis 3 menggunakan rumus X log Y ini. Jadinya bentar, ini 15 log 24 sama dengan 3 log 24 per 3 log 15. Nah, pecah 24 dan 15 menjadi perkalian angka-angka yang kita ketahui nilainya kan ada 2, 3, dan 5. Nah, makanya jadinya 24 2 3 kali 3 15 kali 5, ini kali ya. Maka persamaannya menjadi 15 log 24 log 24 sama dengan 3 log 2, 3, 4, 3 per 3 log 5. Ingat sifat log, M kali N sama dengan log M plus log N, dan log M pangkat N sama dengan N kali log M. Oke, kita lanjut. Karena kita menggunakan sifat penjumlahan logaritma, maka jadi 3 log 2 pangkat 3 plus 3 log 3 per 3 log 3 plus 3 log 5. Nah, jika sudah seperti ini, substitusikan nilai A dan B. Masukkan 3 log 2 sama dengan B, dan 3 log 5 sama dengan 1 per A. Berarti 3B 1 per 1 plus 1 per A. Nah, jika sudah seperti ini, sederhanakan pecahan bertingkat. Kalikan pembilang dan penyebut dengan A untuk menghilangkan pecahan di bawah. Ini aku hapus ya. Ini kita menyederhanakan pecahan bertingkatnya. A kurang 3B plus 1 per A 1 per 1 plus 1 per A. Berarti A 3B plus 1 per, berarti jawabannya adalah yang B. Mungkin sekian pembahasan soal UTBK logaritma dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Di sini saya Faki, absen 12.
dari kelas F10 akan menjelaskan contoh soal UTBK materi kaidah pencacahan. Langsung aja. Teks 1. Pertemuan keluarga RTX dihadiri oleh 15 laki-laki dan 10 perempuan. Pada pertemuan ini, setiap keluarga diwakili satu orang. Salah satu agenda pertemuan tersebut adalah memilih pengurus RT baru yang terdiri atas ketua, bendahara, dan sekretaris. 3 calon diambil di antara yang hadir dan pemilihan dilakukan secara acak. Intinya, orang yang terkumpul nanti ada 25 orang, terdiri dari 15 laki-laki dan 10 perempuan. Nomor 1. Untuk memeriahkan suasana pertemuan, akan dipilih 4 orang untuk menari. Banyak cara yang terpilih keempatnya adalah perempuan. Dari nomor 1 ini memakai kasus kombinasi. Jadi kita langsung aja memilih 4 dari 10 perempuan, ya kan? Oke. Dengan hitung aja. 10 faktorial 10 kurang 4 faktorial 10 kali 9 coret-coret. Ini 2 3 sama dengan 210. Kenapa nomor 1 memakai kasus kombinasi? Karena nomor 1 ini urutannya tidak diperhatikan. Oke. Selanjutnya, nomor 2. Pada pertemuan tersebut juga dipilih 3 orang untuk mewakili RT dalam suatu kegiatan pemilu. Banyak terpilihnya 1 laki-laki, 2 perempuan, atau 2 laki-laki, 1 perempuan. Di sini ada 2 kejadian. Yang 1, 2. Kita tulis dulu ya. Kejadian yang pertama. 1 laki-laki dan 2 perempuan. Ini kasusnya masih sama, kombinasi. Jadi memilih 1 dari 15. Oke. Lanjut. Kejadian kedua. Kejadian kedua itu 2 laki-laki dan 1 perempuan. Memilih 2 dari 15
Langsung aja. 15 14 kali 10 2 sama dengan 15 kali 7 kali 10 sama dengan ini 1050. Terakhir, karena di sini ada kata atau, maka kejadian yang pertama sama kejadian yang kedua itu ditambah. Di bawahnya aja. 675 ditambah 1050. Hasilnya 1725. Udah deh. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih. Saya Muhammad Ivan Rizaki, absen 23 kelas 1210, akan membahas tentang soal inverse dan inverse fungsi. Langsung saja soal yang pertama. Diketahui fx sama dengan 2x min 1/6. Sama dengan kita ubah menjadi y sama dengan 2x min 1/6. Enamnya kita taruh ke atas, jadi 6y sama dengan 2x minus 1. Kita hapus dulu. Y sama satunya kita jadikan depan, jadi 6y plus 1 sama dengan 2x. Saya hapus dulu. X jadi fungsi x nya sama dengan 6y plus 1 minus 2. Jawabannya yaitu 6y plus 1 minus 2. Jawabannya 6y plus 1 per 2. Selanjutnya lanjut ke soal yang kedua. Diketahui fx sama dengan 2x plus 5 dan gx sama dengan x min 1. Tentukan f1x.
kedua diketahui fx sama dengan 2x plus 5 dan gx sama dengan x plus 1. Kita cari fx-nya dulu. Fx sama dengan 2x min 1 plus 5 sama dengan 2x minus 2. Langkah selanjutnya yaitu fungsi y nya sama dengan 2x minus plus 3. Saya hapus dulu yang atas. Dari y sama dengan 2x plus 3 tadi kita ubah menjadi y sama dengan kita ubah menjadi y minus 3 sama dengan 2x kita ubah menjadi x sama dengan y min 3 per 2x. Jawabannya itu ya teman-teman. Halo, perkenalkan, nama saya Ramadan dari fase F1210. Di sini saya akan membahas soal materi UTBK tahun 2022 tentang barisan dan deret geometri. Langsung saja ke soal yang pertama. Barisan negatif 1, A negatif 9, B titik-titik merupakan barisan geometri. Hasil bagi suku ke negatif 5 dengan suku ke negatif 2 barisan tersebut adalah A min 1 atau 1, B negatif 3 atau 3, C negatif 9 atau 9, D negatif 27 atau 27, E negatif 81 atau 81. Jadi di sini kita O5 bagi O2. Rumus UT sama dengan akar U1 kali UF. UT nya itu sama dengan A sama dengan akar min 1, UN nya itu negatif 9, hanya sama dengan 9 kali 1 itu 9, negatif ketemu negatif jadi positif, jadi akar 9, jadi R nya ketemu
Jadi U2 nya itu ketemu plus min 3. Selanjutnya U3 sama dengan U1 kali U5 dikali U3 nya itu sama negatif 9 kuadrat sama dengan U1 kali U5 akar 1 negatif 1 dikali U5 kuadrat. Negatif 9 kuadratin jadi 81 per 1, akarnya hilang jadi 1 min 1 kali U5. Satunya pindah ke sini jadi 81 per negatif 1 jadi U5. Pindah ke sini 1 per negatif 1 itu jadi U5 sama dengan negatif 81. Jadi di sini jawabannya itu 81 per plus min 3. Jawabannya itu ada 2. Jadi negatif 81 per 3 sama dengan negatif 27. Jadi yang kedua itu negatif 81 per negatif 3 sama dengan negatif ketemu negatif positif jadi positif 27. Jadi jawabannya itu yang D ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas soal UTBK yang kedua. Langsung saja, barisan 18 6 2 2Z titik adalah barisan geometri. Nilai Z adalah titik A 1/2, B 1/4, C 1/3, D 2/3, E 3/2. Jadi kita menggunakan R sama dengan rasionya itu U2 per U1. U2 per U1. U2 nya itu 6 per 18. Jadi 6 bagi 6 bagi 6 6 bagi 6 1 18 bagi 6 per 3. Jadi R sama dengan 2Z per 2. Biar ketemu 2 coret jadi 1/3 sama dengan Z. Jawabannya berarti C. Terima kasih teman-teman. Perkenalkan, saya Raden Arafani Saya Dewi Damayanti dari fase F1210. Di sini saya akan menjelaskan materi UTBK SNPT tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Soal yang pertama, ini ada P-6R sama dengan 4, 3P plus P-18R sama dengan 10, sama 2P plus 3Q sama dengan 12R. Di sini disuruh menentukan hubungan antara kuantitas P dan kuantitas Q. Yang pertama ini ada
B min 6R sama dengan 4. Lalu kita pindah ruas aja, jadi 4 min 6R, karena dipindah jadinya ini plus. Terus yang kedua 3P plus Q min 18R sama dengan 10. Ini P dari sini, jadi 4 plus 6R plus I 18R sama dengan 10. Hitung aja, ini dikali sama ini, 3 kali 4 12 ditambah 3 kali 6 18R plus I min 18R sama dengan 10. Karena di sini ada 18R sama 18R, jadi coret dulu, terus ditulis 12 plus I sama dengan 10. Dipindah lagi aja, jadi I 10 min, karena dipindah jadinya min 12, 10 dikurangi 12 min 2, jadi I nya itu min 2. Yang ketiga menghitung P nya, hitung P, hitung P. Karena di sini P sama dengan A, I sama dengan B, dan R nya sama dengan C, jadi ini ditulis aja langsung A min B min 6C. A itu sama dengan A itu sama dengan sama P 4 plus 6R dikurangi B sama dengan I, jadi min 2 terus tulis min 6C. 4 plus 6R, min ketemu min jadinya plus 2 min 6C. Karena R itu tadi C, jadi ini mau diganti aja C, karena di sini ada 6 sama 6C sama, langsung aja ditulis 4 plus 2, hasilnya 6. Yang di sini I sama dengan 6, ini yang P ini juga hasilnya 6. Jadi jawabannya yang C, kuantitas P sama dengan kuantitas I. Soal yang kedua, di sini soalnya hampir mirip sama yang tadi, tapi ini U, V sama W. Langsung aja lihat yang pertama, di sini ada 2V min W sama dengan 4, sama aja sama W sama dengan 2V min 4. Jadi yang W itu 2V min 4. Yang kedua ini U min 2V plus W sama dengan 12. Nah, dimasukin aja U min 2V plus 2V min 4 sama dengan 12. Karena disini ada yang sama, ini nggak usah ditulis. U sama dengan 12 plus 4. U sama dengan 16. Jadi untuk yang U itu hasilnya 16. Selanjutnya kita menghitung P. P sama dengan, karena A sama dengan U, P sama dengan B, W sama dengan C, ini C, jadi ini ditulis aja A min 4B plus 2C sama dengan 16 min 4B plus 2 ini 2B min 4 sama dengan 16, ini karena 16 min 4
B plus 2 kali 2V itu 4 V min 8. Karena ini di sini ini V itu B, harusnya ini diganti dulu tadi B, ini juga B. Ini sama 16 kurangi 8, karena sini tinggal 16 sama 8, hasilnya 8. Jadi jawabannya yang A, kuantitas P lebih dari I. Ini 8, ini 6, jadi P nya lebih besar daripada I. P sama dengan P lebih besar dari I, hasilnya I, A. Sekian pembahasan materi dari saya, terima kasih.